Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sari, biasa dipanggil Wahyu, NIM 22411090008 dari Fakultas FTIK, Prodi Tadris IPS, kelas IPS 3, dan saya kuliah di Winkas Jember. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Pendidikan IPS dari Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Nikmatul Masburo. Nah, video ini berisikan tentang pendapatan nasional. Pada pembahasan pertama, yaitu arus perputaran kegiatan ekonomi. Nah, di sini pihak penggerak ekonominya itu ada dua, yaitu pihak swasta dan pemerintah. Nah, pihak swasta terbagi menjadi dua, yaitu rumah tangga konsumen dan yang kedua rumah tangga perusahaan. Lalu, pihak swasta juga terbagi menjadi dua loh, yaitu dua bisnis, yaitu bisnis asing dan bisnis nasional. Lalu, pihak swasta terbagi menjadi tiga, yang menjambung pada pemerintah, yaitu pemerintahan, individu, dan bisnis. Dan juga, perekonomian liberal, hampir semua pergerakan ekonominya itu ada di pihak swasta, yaitu pihak individu dan pihak bisnis. Nah, pembahasan kedua yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan income dan yang kedua penghasilan atau earning. Nah, pendapatan atau income adalah laba bersih atau neto yang mewakili jumlah dari pendapatan perusahaan yang sudah disesuaikan dengan biaya dan pendapatan tambahan dalam periode tertentu. Jadi contohnya gini ya, Bunga membeli 10 ikat rambut dibeli dari pasar itu seharga Rp1.000. Ikat rambut yang dibeli Bunga harganya sebenarnya 500 per biji ya, dari harga pokok penjualannya. Jadi biaya operasionalnya itu 1.000 ya. Nah, jadi pendapatan Bunga dari penjualan ikat rambut adalah 10.000. Semua ikat rambut yang setelah terjual. Nah, penghasilan Bunga dari penjualan ikat rambut yang dijualnya itu hanya sebesar 4.000. Nah, itu yang disebut laba atau income. Yang kedua adalah penghasilan atau earning, yaitu jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Nah, pada pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan cara menghitung GNP atau Gross National Product. Nah, secara teoritis, perhitungan GNP diterapkan dengan tiga cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pendekatan produksi atau production approach. Cara ini menghasilkan Gross National Product atau GNP. Cara yang kedua yaitu menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach. Cara ini menghasilkan Gross National Income atau GNI. Cara yang terakhir atau cara yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Cara ini menghasilkan Gross National Expenditure atau GNI. Sekarang saya akan memberikan tambahan-tambahan informasi yang dirasa penting atau cukup untuk dipahami dalam materi ini ya. Nah, sekarang saya akan bahas sektor-sektor GNP. Sektor-sektor GNP ini ada banyak loh, ada 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan cukup beberapa saja ya. Nanti secara lengkapnya ada di atas. Nah, sektor-sektor GNP itu ada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pertambangan, industri, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur GNP. Unsur-unsur GNP itu ada 4, yaitu wages and salaries, upah dan gaji. Yang kedua, interest, bunga. Yang ketiga, rent, sewa. Yang keempat, profit atau laba. Yang pertama, wages and salaries atau upah dan gaji, yaitu balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Nah, yang kedua yaitu interest atau bunga, yaitu balas jasa untuk produksi modal. Yang ketiga adalah rent atau sewa, yaitu
balas jasa untuk faktor produksi sumber daya alam. Yang keempat ini, profit atau laba. Itu terbagi menjadi dua loh, yaitu satu, profit of unincorporated atau laba tidak perseorangan, yaitu usaha-usaha yang dijalankan oleh perseorangan tanpa adanya ikatan-ikatan formal dengan lainnya, yaitu seperti bentuk persekutuan dagang seperti pertanian, dokter, dan guru. Yang kedua itu corporated profit atau laba perusahaan perseorangan. Laba perusahaan perseorangan ini terbagi menjadi tiga, yaitu dividen, yang kedua pajak laba perusahaan, dan yang ketiga laba tidak dibagikan. Dalam perusahaan perseorangan ini ada dua juga loh, maksudnya ada pembahasannya, yaitu indirect business tax atau pajak tidak langsung pada perusahaan, dan yang kedua depreciation yang dalam arti penyusutan, penghapusan barang-barang modal. Nah, yang terakhir saya akan memberikan sedikit informasi tentang pengertian GNI, NNI, NI, dan PI. Pendapatan nasional bruto adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau perusahaan dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. Yang kedua yaitu NNI, Net National Income atau bahasa Indonesianya pendapatan nasional bersih, yaitu produk nasional bersih yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang ketiga itu NI atau Net National atau bahasa Indonesianya itu pendapatan nasional, yaitu jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya satu periode dalam pendapatan nasional adalah 1 tahun. Nah, yang terakhir itu PI, Personal Income atau bahasa Indonesianya itu pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Sekian dari saya tentang materi pendapatan nasional. Apabila ada salah kata dari video ini, saya minta maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.